wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah wahdahu wa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah fitnah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah. Para jemaah sekalian RT Al-Ismailiyah pimpinan Ustaz Haji Yuska, mata'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumihi. Ustaz Usboy, Ustaz Hoboy, bahagian dari Mubalik Republik Dakwah. Ustadz Serlon juga bahagian dari Republik Dakwah. Sebenarnya ada juga nanti Ustadz Cilok, Ustadz Basreng, Ustadz Bastus. Aduh ya Allah. Kita doain Usboy panjang umur. Saya ngeliat Usboy ini kayak ular pakaiannya, mengkrelek, silomen. Beliau terus semangat dakwah. Kita doain terus ya, dipandu sama bidadari surganya terus. Habib Abdul Qadir Al-Haddad yang selalu hadir, bahagian dari Republik Dakwah juga. Ada Kiai Haji Abdul Majid dan juga Ustadz Nurdin, semua jemaah yang tergabung dalam Republik Dakwah yang dimeriahkan tim hadrohnya Ustadz Syukur. Insya Allah kita ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, masuk Al-Borak yang selalu semangat ya, Pak Muslimin ya. Bapak Ibu sekalian, kiranya di tempat ini setiap malam Sabtu kira-kira senang apa enggak?
Di perumahan kita seperti ini senang apa enggak? Mudah-mudahan jadi doa semua. Harapan yang pertama doanya adalah supaya kampung kita ini aman. Aman dari mara bahaya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Karena di saat sekarang ini orang itu serba salah. Sedianya ingin cita-cita membuat ini, membuat itu, tapi kondisi juga. Betul apa tidak? Betul. Dan yang dibuat kondisi ini juga bingung, kondisinya apakah gitu. Baru-baru ini juga ada salah satu saudara saya ketika kayak stroke gitu, begitu masuk stroke itu dirawat di salah satu rumah sakit, saya nggak sebut nama rumah sakitnya, tapi BPJS. Kemudian di UGD cuma di opnam, tapi udah 3 hari belum dapat kamar gitu. Lalu ketika ini keluarga pasien nanya, ini gimana kok kamar belum dapat? Udah 3 hari begitu. Orangnya udah sadar gitu, udah sadar, maksudnya pengen dirawat lah gitu kan BPJS. Akhirnya gimana? Tim rumah sakit bilang, kalau mau dapat ruangan, pasien ini harus disebut sebagai penderita COVID. Masya Allah. Lo kan jadi kacau. Orang penyakit yang nggak penyakit itu dipaksa penyakit itu baru dapat ruangan. Dan ini real, bukannya curhat, tapi ini yang terjadi gitu. Dan mereka memegang tuh undang-undang, ada undang-undang yang dibuat bahwa mau berbuat apa tuh, ada undang-undang COVID itu nggak bisa dipidanakan, nggak bisa akhirnya kan kita blunder. Jadi malam ini saya ngajak berpikir, ini kalau bahasa epiknya bilang, ini dosa siapa, kan begitu. Ini salah. Akhirnya kita akan terus nggak berhenti gitu dikondisikan kayak begini. Tantangan demi tantangan nggak bisa habis, tapi solusinya nggak ada. Contohnya apa? 2019 kemarin kita tahu seorang pemuda ahli taekwondo, guru sebagai kaptennya di taekwondo, dibunuh di Bandung. Siapa yang ngebunuh? Padahal itu kelompok dari Islam. Yang dibunuh kelompok Islam, tapi begitu ketangkep dibilang orang gila. Betul apa tidak? Kemudian terjadi di Tangerang, lagi sholat dibacok orang gila. Ya belum lama Syekh Ali Jeber ditusuk, katanya makanya jadi bingung, ini kayak gimana judulnya. Dan sampai sekarang ini nggak jelas semua. Ada purnawirawan mengekspresikan, dia bentuk namanya kami, artinya aliansi masyarakat. Ini saya bukan bicara politik, bukan, tapi kondisi. Terusin apa jangan nih? Terusin kemana?
Ya, saya suka nggak habis pikir gitu loh. Jenderal itu namanya Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau lagi deklarasi di Surabaya. Akhirnya ditentang. Apa yang terjadi setelah ditentang? Dibilang apa? Gatot anjing. Parah lah kira-kira. Parah kan? Kita ini sekarang mulai berpikir ini sebenarnya apa gitu loh kejadian seperti itu. Belum lama di Taman Makam Pahlawan Kalibata begitu juga. Siara ribut juga. Maka di sini kita hadirin jemaah sekalian, yang paling tidak saya sebagai Presiden Republik Dakwah ini mengajak untuk semuanya berpikir lebih lugas lagi, lebih mantap lagi, kuatkan barisan kita, insya Allah. Kalau kuatkan barisan kita ini udah, kita nggak usah saling iri, saling cemburu, betul nggak Bu? Kita jaga tetangga sama tetangga akrab, insya Allah. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, man asbaha diqal ma'asi faka'annama rubbahu. Siapa orang pagi-pagi datang ke tetangganya sedangkan dia sholat subuh juga kagak, habis ke tetangganya dia ngomong. Yang diomongin bukan orang lain, suaminya sendiri. Katanya dapur kita nih bakul terbalik. Bakul terbalik kayak gimana? Dandang pada terbalik. Ya udah kagak ada sama sekali. Udah dijelekin suaminya lah, ekonominya. Kira-kira ada nggak yang begitu Bu? Nggak ada ya. Dijelekin ekonominya, Masya Allah. Nah setelah dijelekin ekonominya itu diqal ma'ashi, jadi kehidupan yang sempit diadukan sama orang. Saat itu juga sebenarnya Allah itu marah. Artinya marahnya Allah kayak gak percaya kepada Allah yang maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Negara bisa krisis, Allah tidak krisis. Negara bisa bangkrut, Allah tidak bangkrut. Betul tidak? Yuk kita baca doa, semoga kita rezeki bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini dibaca terus habis sholat subuh. Ini kadang-kadang kita bangun subuh juga kesiangan. Ada nggak di sini? Mana orangnya? Depan. Wah. Subuh kesiangan. Kita malu sama binatang aja bangunnya pagi-pagi. Ya, itu burung bangun pagi-pagi Bu. Benar itu Bu. Agak. Burungnya udah bangun, yang punya burung masih tidur. Betul nggak? Betul nggak Bu? Burung udah bangun belum? Gembrot burungnya kecil. Kita suka malu ya. Burung aja pada ayam itu bangun malam ayam. Ayam kalau dekat masjid bunyinya beda. Uzkurullah.
Ayam ulung dari Cianjur. Cianjur. Tapi kalau ayam ketawa dari Makassar beda lagi. Kayak capung. Tapi kalau ayam yang dekat rumah Jablay beda lagi, langak longong. Habis kebanyakan makan lender. Di sawah itu suara kodok berzikir pada Allah. Kul in kuntum ayah diajarin kemana. Kadang-kadang kalau melihat Gemrot sama Capung berdua seru itu. Capung begini sama Gemrot, mbak di Pandian kukuring. Mbak di Paraban kukuring. Mbak di Renehan kusia. Sallallahu alaihi Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat. Di mana-mana ada fi'il dengan fa'il, biasanya fa'il diartikan terjemah lebih dulu. Karena Allahnya jadi fa'il, jadi didahulukan. Allah akan mengangkat. Apa yang Allah angkat? Alladzina, orang-orang yang menuntut ilma, yaitu ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dari maghrib, isya sampai sekarang ini termasuk itu. Insya Allah diangkat sama Allah derajat kita. Mau apa tidak? Diangkat derajat ini memang nggak langsung cash and carry. Contoh kita makan mie. Begitu makan mie kenyang, sementara kenyang.
Kesono lapar lagi karena belum masuk nasi sebakul kayak gembrot. Ya nggak apa-apa, dia kan ya pasukan kita. Jadi cuma sebentar. Kita ini mau diangkat sama Allah tapi nggak langsung ke SNCR. Nanti sebagaimana doa gini loh. Ya Allah, saya udah berdoa kok. Padahal bukan nggak dikabul doa kita. Ya beda. Dikabul. Contohnya apa? Anak kita dengan temannya lewat nyebrang, ternyata temannya yang tertabrak, anak kita enggak. Itu kan salah satu doa diselamatin keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pengennya dapat orang yang berilmu, contoh. Jadi kita akan jadi orang tua, nanti seandainya anak saya nanti sudah besar, syukur-syukur jodohnya ahli ilmu. Amin. Seperti Haji Yuska ini punya mantu, kemudian sekarang 4 bulan, ya Allah, mantunya soleh, ya, jalan sendiri, kagak dituntun, kan. Ya, kalau dituntun aki-aki. Jadi ini makanya ada orang pengen punya anak soleh, tapi jangan sampai kita ketipu. Zaman sekarang kan banyak 378. Ada orang kampung pengen punya mantu soleh. Wah, pertama lihat nih orang kayaknya soleh nih. Wah, akhirnya diterima lah. Wah, boleh juga nih jadi mantu gua. Wah, boleh nih. Gobil tu nikah bimahril mazkur. Kunikahkan engkau Indra dengan siapa ditanya? Dewi. Jangan aja dulu ah. Kunikahkan Indra ini dengan Marsito. Tukang sisirnya Firaun umpamanya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Udah nekat ceritanya. Wah, ini banget orang soleh. Disangka bisa ngaji. Wih, wah. Akhirnya suatu ketika kebetulan bapaknya suka mancing. Nah, seluruh kayak kira-kira. Mitohana suka mancing. Kan mancing kayak dua, kayak mancing bego, mancing bener. Betul nggak kira-kira? Ada yang lainnya, Ustadz mancing bego gimana? Mancing bego itu bayar ke tukang pancingan mancing. Itu kan mancing bego, mendingan ke pasar beli 5 kilo lah. Itu bego apa enggak? Mancing bego namanya. Kalau mancing pinter gimana Ustadz? Mancing dikali dapat sepat, dapat getrik, jamu. Nah, itu begitu mancing pinter namanya, kagak modal dapet kan begitu. Mancing bego. Kita singkat cerita, mertuanya ini sukanya nangkep ikan. Begitu dijalak di ikan, mantu dalilnya apaan nih? Apa Mbak? Ini saya dapat 2 nih, gabus sama lindung. Wah, mulai mantunya ngaji. Muammar tadi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikit. Akhirnya mulai. Gabusun liman tu'un walidun martuahu. Akhirnya kata mertua, mantu, apa artinya? Gabus buat mantu, lindung mertua, goblok.
Namanya juga 378. Tadi kandalin mulu. Aduh. Udahlah mantu kita balik itu mantu mertua. Satu ketika ada kabar, Pak Haji, ada apa? Tetangga sebelah ada yang meninggal. Oh gitu. Kan Pak Haji baru punya mantu Ustad. Wah, seru juga ya ngadalin kan gitu. Oh gitu ya. Udah dimandiin, udah dikuburin. Nanti ketika nguburin, mantu Pak Haji tolong bacain talqin. Wah, seru kan? Wah, mantu baru dapet job. Tarik jabring. Yes. Oke. Udah pada nangis macam-macam. Kalau perempuan nangis benar kalau ditinggal suami. Jadi kalau laki nangis sebelah lihat. Lagi itu sebelah gitu loh. Nangis tapi mata dibuka sedikit. Hanya jauh. Karena dia pesen, Papa, kalau mama mati jangan kawin dulu ya, kalau belum kuburan mama kering. Biasanya kalau suami istrinya mati tuh ke kuburan terus bawa kipas biar kering. Namanya juga nggak tidur malam. Akhirnya sampai mana sih kamu? Kalau Usboy kan sampai lapar, kalau saya sampai mandi. Akhirnya ini mantunya ini nggak pernah ngaji, cuman dia bingung gitu loh. Mana disuruh lagi orang tua? Di mana baca talqin borong-borong talqin orang ngaji? Orang kerjanya ustadznya double ustadan. Kalau namanya ustadznya satu benar, kalau dua kagak benar. Mobil, motor. Ini ustadan. Lah mentok bro, mentok disuruh talqin. Wah kayak mau amar lagi depan kuburan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kayak bocah kecil AMKT. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pikir Yasin. Talqin. Orang makin bingung. Diri, gembrot diri, cakung diri, potol diri, balik lotol.
main jahitan. Astagfirullah. Lalu main jahitan gitu. Jadi mak numpak pipi, jadi mak numpak pipi. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Terakhir adalah dengan adanya acara 4 bulan ruhnya sudah hadir ke calon cucu dari Haji Ustaz dan anak dari mantunya. Yang pertama kita doain supaya selamat. Karena pernah kejadian ketika saat kelahiran itu ada ditunggu kemarin di sana daerah Cipecang. Sudah 2 jam ketubannya pecah tapi belum keluar tuh bayi. Capek nggak kira-kira? Udah 3 jam nggak keluar. Akhirnya keluar juga. Mulai itu azan si suami, Allahu Akbar, Allahu Samad. Ya, namanya juga kalau beres. Akhirnya dinamain anaknya Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Semoga Allah berkahi, amin. Mantu dari Rizka, anaknya nanti cucu yang soleh dan soleh. Kita persilakan doa kepada Habib Abdul Qadir. Waliyatafadhal maskurah.